Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Yulana Ahmad, NIM 184724-2018 dari kelas 28F. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang hakikat, fungsi, manfaat media dan sumber belajar. Yang pertama yaitu pengertian dari media pembelajaran, yaitu media pendidikan yang dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi antara pendidik dan peserta didik, dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran ini secara khusus dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu yang dirumuskan. Hakikat sumber belajar, di mana yang dikatakan sumber belajar yaitu semua sumber baik data, manusia maupun barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar dan meliputi pesan orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Kemudian sumber belajar sendiri sih terbagi menjadi dua. Ada sumber belajar yang didesain atau by design dan sumber belajar yang dapat dimanfaatkan atau by utilization. Media dan sumber belajar. Yang pertama yaitu peran media pembelajaran. Peran media pembelajaran sendiri di sini yang pertama yaitu media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Kemudian yang ketiga mengamati benda yang terkecil sekalipun. Kemudian selanjutnya yaitu mengamati benda yang bergerak selalu cepat ataupun terlalu lambat. Kemudian mengamati suara yang halus untuk didengar. Kemudian mengamati peristiwa-peristiwa alam. Selanjutnya yaitu media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Kemudian selanjutnya yaitu peran sumber belajar. Peran sumber belajar sendiri di sini yang saya ketahui, yang saya dapat jelaskan yaitu yang pertama yaitu menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Ungkapan transmisi di sini yaitu mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini baik dan berguna sebagai alat bantu mengorganisasikan dimensi sumber belajar. Media dan sumber belajar. Yang pertama yaitu manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran yaitu memperlancar interaksi antara guru dan siswa. Namun adapun manfaat media pembelajaran secara khusus. Yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kemudian proses pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya proses pembelajaran lebih interaktif. Kemudian jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat yaitu visual. Kemudian kualitas belajar siswa dapat lebih ditingkatkan. Kemudian proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir, manfaatnya yang terakhir yaitu peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Kemudian yang kedua yaitu manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, di mana pembelajarannya yaitu dengan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Manfaat yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga yaitu lebih memantapkan
pembelajaran dengan jalan, misalnya meningkatkan kemampuan belajar, kemudian penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Manfaat selanjutnya itu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Fungsi-fungsi di atas sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti pentingnya sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil pembelajaran peserta didik di sekolah dasar. Baik, itulah materi yang dapat saya bawakan. Tunggu video tentang materi-materi selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.